Halo Sobat Kicamania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel PFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan membahas murai batu cepat gacor dalam kasus murai batu ini dibeli dari muda hutan. Ya, silakan simak Sobat Kicamania dari awal sampai akhir video ini sehingga Sobat Kicamania memperoleh kesimpulan yang benar bagaimana cara merawat murai batu yang dibeli dari muda hutan menjadi gacor. Ya, yang pertama sekali yang perlu Sobat Kicamania ketahui, murai batu yang gacor atau rajin berbunyi ini sebenarnya sudah memasuki masa birahi. Birahi inilah yang mendorong dia untuk rajin berkicau. Nah, murai batu muda hutan sebenarnya sudah memasuki masa birahi, di mana usianya rata-rata 7-8 bulan. Ya, baik itu jantan maupun betina. Jadi Sobat Kicamania dalam hal ini usia murai batu muda hutan sudah memasuki masa birahi. Tapi mengapa murai batu ini bahkan bunyi pun tidak ketika kita baru beli? Nah, karena murai batu yang ditangkap dari muda hutan tentu butuh proses adaptasi ketika kita rawat. Sebenarnya di alam liar sebenarnya dia sudah rajin berbunyi, tapi karena kita dirawat, murai batu ini sekarang dirawat oleh manusia, tentunya dia butuh proses adaptasi. Nah, hal yang pertama sekali yang perlu Sobat Kicamania lakukan adalah lakukan proses adaptasi dengan benar. Dengan kata lain, berikan murai batu ini di lingkungan yang terbiasa berada di keliling orang, ya, sehingga dia terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa, dia sudah merasa nyaman, tidak terlalu terusik dengan kehadiran orang. Ya, karena murai batu yang merasa tidak nyaman, pasti murai batu ini tidak akan mau berbunyi. Tapi kalau sudah merasa nyaman, khususnya dengan kehadiran orang, ya pasti mau berbunyi. Nah, bagaimana dengan perawatannya? Nah, katakanlah proses murai batu muda hutan ini sudah melalui proses adaptasi. Ya, untuk pemberian pola rawatannya digabung dengan pola pakan. Ya, katakanlah pola rawatan ini bisa kita lakukan misalkan setiap pagi digantung di teras rumah. Mau dijemur boleh, tapi kalau kita khususnya pekerja bisa digantung saja di teras rumah, diangin-anginkan. Mau dikerodong boleh, mau tidak juga tidak apa-apa, ya. Jadi jangan dibuat ribet, disesuaikan dengan kesibukan atau jam kerja kita, ya. Nah, ketika murai batu ini katakanlah sudah diangin-anginkan sampai jam 7, digantung di teras rumah, ya tentu ini harus berada jauh dari jangkauan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, takutnya dicuri, ya. Jadi itu bisa digantungkan di atas teras rumah. Perawatannya seperti itu, ya. Dan berikanlah ekstra puding. Nah, ekstra puding ini kalau murai batu kita sudah makan fur, berikan ekstra puding ini, ekstra puding yang favoritnya. Katakanlah kita awalnya kita mau tahu ini makanan favorit murai batu kita ini apa. Karena tidak semua murai batu mau memakan ekstra puding yang semua kita sediakan. Jadi kita perlu menyediakan jangkrik, ulat Hongkong, cacing, kroto, ataupun jenis unggas yang lain, atau jenis serangga yang lain, maaf. Ya. Jadi Sobat Kicamania bisa melihat mana kira-kira makanan yang dimakan atau bahkan sampai habis oleh murai batu yang baru kita beli. Nah, ketika kita sudah mengetahuinya, berikanlah ekstra puding yang dimakan pada hari pertama sekali kita berikan. Ya, jangan merubah. Katakanlah jangkrik. Nah, sekarang jangkrik ini menjadi makanan favoritnya, ulat Hongkong berikan juga. Nah, yang menjadi catatan, jangan ketika sudah kita ketahui bahwa makanan favoritnya adalah jangkrik dan ulat Hongkong, jangan diberikan secara berlebihan. Ini justru membuat murai batu ini bukannya cepat gacor, tapi murai batu ini menimbun banyak lemak, ya. Karena yang membuat murai batu gacor ini adalah konsisten dalam pola rawatan dan pola pakan, bukan karena banyaknya ekstra puding. Jadi hati-hati Sobat Kicamania, ini perlu dicatat. Jadi berikanlah secukupnya. Misalkan pagi kita berikan jangkrik 5, ulat Hongkong 3. Begitu juga dengan sore hari. Ya, itu dari pola pakan. Dari pola rawatan bisa diablak, bisa dikerodong setelah diangin-anginkan. Setelah kita pulang kerja sore hari, kita bisa berikan lagi perawatan yang sama.
Bagaimana dengan mandinya? Bisa dimandikan karena ini murai batu yang baru kita beli dari tangkapan hutan. Kita bisa berikan mandi 1 kali seminggu, ya, 1 kali seminggu. Bagaimana dengan pembersihan kandangnya? Sama, ya, jangan terlalu sering membersihkan kandang murai batu yang baru kita beli dari tangkapan hutan. Ini justru dia membuat dia tidak nyaman atau kurang nyaman. Jadi bersihkan kandang 1 kali seminggu. Mau memandikan muda hutan ini 1 kali seminggu tidak masalah, ya. Jadi ini tujuannya apa? Ya, supaya semakin sedikit kita berinteraksi, semakin kecil pula merubah emosi atau birahi atau bahkan kondisi mental murai batu ini merasa terganggu. Ya, jadi kita bisa berikan secukupnya interaksi terhadap murai batu kita, ya. Nah, ini bisa dilakukan secara konsisten selama 1 bulan, ya, 1 bulan. Nah, Sobat Kicau Mania, nanti lihat reaksinya. Apakah murai batu ini sudah mulai berani berbunyi, mulai rajin bunyi? Ya. Nah, kalau itu sudah terlihat tanda-tanda seperti itu, dan umumnya itu akan lebih cepat, ya, karena itu perawatan standar untuk murai batu muda hutan yang dibeli dari tangkapan hutan, ya, untuk murai batu ini bisa berbunyi lebih cepat. Nah, bagaimana dengan pemasteran? Ya, pemasteran bisa dilakukan dengan burung hidup atau MP3, ya. Jadi, tapi dengan catatan pemasteran adalah burung-burung yang kecil, ya, jangan sampai diberikan burung-burung yang besar, karena dia harus memunculkan dulu rasa percaya dirinya, ya. Kalau diberikan suara-suara burung besar, ini justru membuat burung ini kurang berani untuk bersuara, ya. Nah, ini bisa dilakukan konsisten selama 1 bulan. Nanti bulan kedua baru Sobat Kicau Mania bisa melihat apa yang perlu diperbaiki atau apa yang perlu ditambahkan. Katakanlah kalau murai batu ini hanya ngeriwik saja, ya. Nah, Sobat Kicau Mania bisa tambah pola perawatannya. Dalam arti, misalnya lakukan mandi malam, ya. Yang tadinya hanya pagi saja atau sore saja, lakukan mandi malam, ya. Nah, nanti ada lagi prosesnya sampai murai batu ini berani bersuara lantang atau gacor, ya. Biasanya proses ini sampai 3 bulan. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya bagaimana kalau murai batu ini yang kita rawat dari tangkapan hutan ini hanya ngeriwik saja, bagaimana supaya bersuara lantang atau gacor, ya. Jadi silakan Sobat Kicau Mania mengikuti video ini. Di bagian selanjutnya kita akan bahas bagaimana menangani murai batu yang dibeli di tangkapan hutan sehingga murai batu ini bisa bersuara gacor atau bahkan bisa digantangkan. Ya, itu saja Sobat Kicau Mania untuk video kali ini. Kita akan bahas video-video selanjutnya, ulasan kasus-kasus selanjutnya dari penanganan atau perawatan murai batu, ya. Jadi, terima kasih sudah mengikuti channel ini. Salam Kicau Mania.